Aroma asap kayu bakar menyambut terbukanya mata Ribka pagi itu. Sedikit demi sedikit kesadarannya pulih. "Aku pulang," bisiknya heran saat mengenali bilah-bilah papan dan rumbia yang menjadi atap rumah itu. Ketika ia berusaha bangkit, sebuah suara melarangnya. "Jangan bergerak dulu, Rib. Tubuhmu masih terlalu lemah. Sudah sehari semalam kau pingsan." "Guru Pius? Benarkah itu kau, Guru?" tanya Ribka. "Benar, Rib. Ini aku," jawab orang itu lebih mendekat. "Maafkan perbuatanku waktu itu, Guru. Aku sungguh menyesalinya," ucap Ribka. Guru Pius hanya tersenyum. Luka melintang di wajah pria itu membuat dada Ribka sesak oleh sesal. 10 tahun yang lalu, ialah yang mengukir goresan itu dengan pisau tulang kasuari miliknya. Sudah sejak lama aku memaafkan luka ini. Satu-satunya yang belum bisa kumaafkan adalah kegagalanku mencegahmu memasuki jalan sesat itu. Istirahatlah, Rib. Setelah sehat nanti, temui aku di rumah. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. "Oh iya, semua peralatanmu ada di rumah," ucap sang guru. "Iya, Guru, saya pasti akan ke sana," tegas Ribka. Setelah Guru Pius pergi, Ribka mulai mengamati bekas tempat tinggalnya itu. Tak banyak yang berubah. Semua masih sama seperti saat ditinggalkan dulu. Sedikitnya debu menunjukkan seseorang telah merawat rumah itu sesuai kepergian dia. "Kakak pulang," sebuah suara mengejutkan Ribka. "Jacob? Benarkah itu kau, Jacob? Bagaimana kau masih bisa hidup?" tanya Ribka heran. Jacob langsung berlari dan memeluk Ribka erat sambil menangis. Ribka mengelus rambut pemuda itu. Air mata juga mengalir deras. "Guru Pius yang menyelamatkanku, Kak. Sendirian ia menyerang serangan hantu-hantu berkepala anjing dan babi hutan itu," ucap Jacob. "Mungkin ini sudah takdir," bisik Ribka. Ribka sendiri tak menyangka akan kembali ke Papua. Saat berangkat ke makam, ia yakin telah membawa botol berisi tanah Mesir. Namun kenyataan berkata lain. Buktinya saat ini ia malah berada di tanah kelahirannya. Setelah merasa sehat, sore itu Ribka mengunjungi rumah Guru Pius. 4 mumi, marakas, pisau tulang, dan boneka-boneka terongkong di samping rumah. Semuanya diikat menjadi satu dengan tali hitam yang dihiasi berbagai macam potongan tulang, batu, dan juga kayu. "Masuklah, Rib," suara Guru Pius terdengar dari dalam rumah. Ribka lalu memasuki rumah. Guru Pius rupanya telah mengetahui kedatangannya. 2 gelas teh panas, sagu kering, dan goreng ubi di meja adalah buktinya. "Ceritakan apa yang sebenarnya terjadi." "Mengapa guru tidak memberitahu jika Jacob selamat?" ucap Ribka. "Kau pikir aku tidak berusaha, Rib? Tapi kekuatan kegelapan itu selalu menghalangi. Mereka tidak rela yang telah tersesat kembali ke jalan yang benar. Waktu itu aku sudah memintamu untuk bersabar. Namun kau malah menuduhku bersekongkol dengan mereka yang akan menumbalkan Jacob," ucap Guru Pius. "Maafkan aku, Guru. Kupikir pertemuan rahasia guru dengan tukang tenung itu untuk membuat kesepakatan rahasia," ucap Ribka. "Malam itu aku sedang bernegosiasi untuk menebus Jacob, Rib." "Keparat kau, Simon. Aku akan mencarimu nanti." Ribka menggeram sambil membayangkan orang yang menghasutnya. "Simon sudah mati, Rib. Mereka membunuhnya sebagai ganti Jacob," ucap Guru Pius. Ribka terdiam dalam renungan. Andai saja dulu dia mau mendengar ucapan Guru Pius, tentu ia tak perlu berpetualang mencari ilmu untuk membalas dendam. Namun nasi sudah menjadi bubur. Ia sudah terperosok terlalu dalam di kolam yang hitam. Hasrat membalas dendam kini tak lebih dari alasan basi. Menjadi yang terkuat adalah tujuan yang utama.
Harus kuapakan barang-barangmu di luar itu, Rip? Atau kau akan menggunakannya untuk membunuh sesamamu seperti biasa? Tanya guru. Aku bingung, Guru. Aku sudah membunuh banyak orang. Lawan-lawanku juga banyak sekali. Mereka pasti akan mengulitiku hidup-hidup saat tahu ilmuku menghilang. Belum lagi mereka yang menganggapku sebagai pengkhianat. Dari seluruh penjuru, ada mata panah yang terarah padaku. Ucap Ripka. Sudah kukatakan, jika dendam akan menumbuhkan dendam-dendam lainnya. Mau tidak mau kau harus hidup di antara tagihan dendam itu, Rip. Ucap sang guru. Belum lagi dengan jin-jin yang selama ini terpaksa menjadi budak-budakmu itu. Dendam mereka juga setinggi langit. Saat kau lemah, mereka akan menghabisimu. Bukankah sudah tugas mereka mematuhiku, Guru? Sebagai imbalan, aku akan membeli mereka makan. Ucap Ripka. Mereka mematuhimu perintah mantra dan ritual Rip, bukan dirimu. Mematuhi perintah dan menyetujui perintah adalah dua hal yang berbeda. Ucap sang guru. Maksudnya, Guru? Tanya Ripka. Anggap saja jin-jin itu prajuritmu. Perintahmu adalah mutlak. Suka tidak suka, mereka harus melaksanakan perintah itu. Bahkan meski harus berhadapan dengan saudara-saudaranya sendiri. Bayangkan jika kau dipaksa harus berhadapan dengan adikmu Jacob untuk bertarung sampai mati hanya karena kalian berbeda tuan. Bagaimana perasaanmu? Tanya sang guru. Aku tidak pernah berpikir sejauh itu, Guru. Ucap Ripka. Sebab bagimu, mereka cuma budak yang nilainya bergantung pada fungsinya, Rip. Ucap sang guru. Sekarang apa yang harus kulakukan, Guru? Jujur, aku tidak tahu lagi harus berbuat apa, ucap Ripka. Guru Pius menatap Ripka. Setelah menghembuskan nafas panjang, ia mengelus kepala bekas muridnya itu. Setiap orang harus menanggung dan menebus perbuatannya, Rip. Tapi menurutku, mati adalah kebaikan. Tentu lebih baik daripada hidup dalam kesesatan. Pilihan ada padamu, Rip. Membayar atau terus membuat utang atas keputusanmu. Pikirkan baik-baik. Untuk sementara, biar barang-barangmu tetap berada di sini. Ucap sang guru. Sementara di rumah Maina, keributan kecil terjadi. Iis yang telah terbuka mata batinnya tiada henti menangis. Penampakan demi penampakan yang terlihat membuatnya ketakutan. Bagaimana kalau mereka ada di kamar mandi, Mas? Masa iya aku harus tidak mandi seumur hidup? Tanyanya kepada Timur sambil menangis. Johan dan Alit hanya bisa menatap Timur sambil garuk-garuk kepala. Timur sendiri juga bingung. Ia tidak menyalahkan kedua temannya itu. Tidak ada satupun yang menduga jika lawan akan sanggup menembus pelindung rumah Maina. Di kamar, Maina, Darwis, dan Moja sedang merawat Mian. Entah mengapa seusai kejadian aneh di makam, Mian belum juga sadar. Suhu tubuhnya juga naik turun seperti sedang terserang malaria. Apa yang terjadi, Mas? Tubuhnya seolah mengeluarkan daya tolak yang luar biasa pada golongan jin. Tak ada satupun yang berani mendekatinya. Bahkan Condromowo saja tidak sanggup berada terlalu lama di sini. Ucap Maina. Itu sebabnya dia tidak menyerangku saat itu. Aku sendiri juga tidak tahu, In. Belum pernah temui hal seperti ini sepanjang hidupku. Ucap Darwis. Sekilas Maina melihat raut wajah Moja berubah. Ada apa, Ja? Apa yang kau lihat? Tanya Maina. Entahlah, Mak. Sepertinya aku tadi melihat ada 2 ekor ular yang saling membelit tubuh Mian. Jawab Moja. Ular? Bagaimana wujud ular tersebut? Tanya Darwis. Yang satu berwarna hitam kemerah-merahan, dan yang satunya lagi berwarna putih kebiru-biruan, kek. Ucap Moja. Gundala Wereng dan Chandraseta. Bagaimana mungkin kedua ular itu berada di satu tubuh? Ini tidak masuk akal.
Kecuali dia orang keturunan itu, Mas, ucap Maina. Tapi menurut ceritamu, orang tuanya cuma orang biasa saja, In, tanya Darwin. Tiba-tiba tubuh Mian mengejang. Tanpa sadar Moja berlari ke arah tempat tidur. Saat tangannya menyentuh tubuh Mian, tubuhnya bergetar hebat dan matanya memutih. Tak lama kemudian, mulutnya terbuka serta mengeluarkan asap hitam. Darwis dan Maina tak berarti berbuat apa-apa. Mereka hanya mengawasi apa yang terjadi. Tangan Darwis meraba hulu kerisnya, berjaga-jaga jika Mian bertingkah gila seperti di makam. Asap hitam yang keluar dari mulut Moja perlahan-lahan menipis dan menghilang. Tubuhnya lalu terjatuh begitu saja di lantai. Di saat yang sama, Mian membuka matanya. Satu-satunya jalan kita harus mencari tahu masa lalu Mian, In. Mungkin ada baiknya kita mencari orang yang mengenal baik keluarganya, ucap Darwin. Benar, Mas. Aku juga penasaran dengan Moja. Kemampuannya tidak biasa. Dia pasti pewaris dari orang yang hebat, ucap Maina. Bono dan Bowo tidak berkutik di hadapan Timur. Johan, Alit, serta Iis. Merasa dihianati oleh Nyi Weling, keduanya membongkar rencana Ki Upas untuk menculik Moza. Ki Upas sudah mati dibakar Condromowo. Kalian sudah tidak punya pelindung lagi, ucap Timur. Kalian temukan mayatnya, tanya Bowo. Timur tidak bisa menjawab. Dalam penyisiran seusai pertempuran, mayat jin ular itu melenyap. Bahkan tubuh Kisumo juga menghilang dari makam. Dalam tubuh Ki Upas terdapat minyak coblon. Sepanjang minyak itu masih ada, semua luka-lukanya akan sembuh dengan cepat, Bowo menerangkan. Raut wajah Timur berubah mendengar keterangan Bono dan Bowo. Johan dan Alip memahami perasaan temannya itu. Timur pasti kecewa karena tahu Ki Upas dan Kisumo gagal terbunuh malam itu. Sudah, Mur, Tuhan memang belum menakdirkan mereka mati, bisik Johan. Sia-sia Maina harus kehilangan tangannya, Han, ucap Timur. Tidak sia-sia, Mur. Kau lupa Moza selamat. Andai Ki Upas sendiri yang kemarin menyerang ke sini, belum tentu ia selamat. Sebuah mobil yang berhenti di depan pagar menghentikan diskusi mereka. Bono dan Bowo segera diungsikan ke belakang saat Timur melihat Salman dan Ega turun dari mobil. Silahkan masuk, Pak. Mbak, Timur menyambut mereka di muka pintu. Maina ada? Tanya Salman. Ada, Pak. Masih dipanggil. Saat Maina keluar, Ega langsung berlari memeluknya. Tangis gadis itu pecah, air matanya membasahi pundak Maina. Terima kasih, Mak. Terima kasih, bisiknya di antara isak. Setelah ditenangkan, Ega akhirnya berhenti menangis. Matanya berkali-kali melihat tangan kiri Maina. Siapapun tahu jika Ega sedang menyalahkan dirinya sendiri atas putusnya tangan itu. Aku tidak apa-apa, Ga. Ini sudah takdir. Mungkin dulu tangan ini sudah melakukan banyak dosa. Ega kembali menangis saat mendengar ucapan Maina. Pak Salman, ikut saya ke belakang. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Biar Ega ditemani anak-anak di sini, ajak Maina. Ada apa, Mak? Tanya Pak Salman. Nanti akan saya jelaskan, sekarang kita ke belakang, tegas Maina. Tatapan tajam Maina membuat Salman merinding. Ia kemudian mengikuti Maina. Di sana Darwin sudah menunggu. Kerisnya sudah terhunus. Mengapa Anda mengguna-guna anak Anda sendiri, Pak? Tanya Maina. Apa maksudmu, Mak? Untuk apa aku menenung Ega? Teriak Salman sambil berusaha bangkit namun gagal. Darwis tersenyum, kerisnya telah menancap di tanah. Ega bukan anakmu kan, Pak? Anda hanya diminta mengurus dan mengelola hartanya sampai ia menikah, tegas Maina. Fitnah itu.
Dari mana kau bisa mengarang cerita itu, Mak? Elak dari Salman. Apa perlu kudatangkan dukun dan jin yang selama ini kau gunakan? Aku sudah cukup bersabar, Salman. Maina mengacungkan telunjuknya ke wajah Salman. Salman memucat. Ia tidak pernah mengira jika rencana busuknya terbongkar oleh Maina. Selama ini dia memang cuma dikuasai untuk mengasuh Ega. Saat ia menikah, maka seluruh harta itu harus diserahkan kepada anak asuhnya itu. Namun karena serakah, ia tidak rela jika harta itu harus dikembalikan kepada Ega. Dan untuk merencanakan akal bulusnya itu, ia selalu menghalangi setiap pemuda yang mendekati Ega. Caranya adalah dengan membuat Ega sering kesurupan. Laki-laki mana yang mau menikah dengan gadis yang tak sering sadar, mengomel, dan bertingkah aneh? Aku sudah curiga saat pertama kali kau datang ke sini. Hidungku mencium bau amis di tubuhmu. Awalnya aku kira cuma pengaruh dari Ega, tapi setelah ku dalami, ternyata bau itu berasal darimu. Bagaimana, Salman? Masih akan kau ingkari perbuatanmu? Sumo, dukunmu itu sudah mati. Apa kamu juga ingin menyusulnya? Sorot mata Maina membuat Salman ketakutan. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Berapa, Mak? Sebutkan saja, aku akan menyediakan uangnya, ucap Salman. Berapapun yang kau tawarkan, aku akan membayar double, Mas. Aku tidak menyangka kau sekejam itu, jawab istri Salman yang tiba-tiba muncul. Tapi mah, ini untuk kepentingan kita juga, elakan Salman. Kepentinganmu, Mas, bukan kepentinganku. Ega itu keponakanku, ibunya adalah kakakku, jawab sang istri. Aku minta cerai, Mas. Hari ini Ega yang kau tenung, setelahnya mungkin aku yang akan menjadi korbannya. Baik, tapi aku minta pembagian harta itu, ucap Mas Salman. Harta nenek moyangmu? Kau lupa? Semua surat kepemilikan rumah, mobil, dan lainnya sebagian itu atas nama Ega, tanya sang istri. Darwis melangkah maju. Diikatnya leher Salman dengan tali berwarna putih kecoklatan. Aku tidak akan banyak bicara. Tali yang kupasang di lehermu itu terbuat dari akar mimang dan rambutku. Kapanpun akan mendekati keluarga Ega, kau akan tersesat. Jangan coba untuk melepasnya, sebab hanya aku yang bisa melepas tali itu. Kau mungkin tidak percaya, tapi ingatlah satu hal. Setiap kali kau mencoba melepasnya, ikatan tali itu akan semakin erat. Sekarang pergilah. Katakan pada Ega jika kau pulang kampung karena ada keperluan, ucap Darwin. Darwis mencabut kerisnya. Salman lalu berdiri dan pergi ke ruang tamu. Setelah berbicara dengan Ega, ia langsung meninggalkan rumah itu. Istri Salman memeluk erat Maina. Jika tadi air mata Ega yang membasahi pundak Maina, kini air mata Hasnah yang tumpah di sana. Suara teriakan yang terdengar membuat Maina dan Darwis segera berlari ke kamar. Sesampainya di sana, Bono dan Bowo sudah tergeletak di lantai. Darah keluar dari mulut, hidung, mata, dan juga telinga mereka. Keringat keduanya pun berwarna kemerahan. Seekor ular kecil berleher jingga tampak berusaha kabur dari tempat itu. Darwis langsung menginjaknya. Moja yang datang kemudian segera menempelkan tangannya ke tubuh Bono dan Bowo. Setelah beberapa lama, ia lalu melepaskan kedua tangannya sambil menggelengkan kepalanya. Air mata terlihat meleleh di pipinya. Timur dan yang lainnya hanya bisa menatap bingung. Kita kecolongan, Mas. Bagaimana ular kiriman itu bisa masuk? Tanya Maina. Setelah serangan kemarin, penghalang yang kau pasang telah banyak yang rusak, In. Lagi pula ini cuma ular biasa. Penghalangmu tidak berfungsi pada makhluk nyata kan? Jawab Darwis. Belum reda ketegangan di kamar itu,
terdengar suara gaduh di kamar Mian. Di sebuah ruang bawah tanah, 5 sosok bertudung duduk bersila saling berhadapan. Di tengah mereka bangkai ekor ular raksasa melingkar di altar batu. Seekor ular dengan ujung ekor menggantung di atas wadah yang terbuat dari tengkorak. Asap dupa cendana tak bisa menutupi aroma busuk dan amis yang memenuhi ruang itu. Setiap orang lalu menggoreskan telapak tangannya. Darah yang keluar dikucurkan ke lantai dan mengalir ke arah bangkai ular. Setelah 5 aliran darah itu bertemu, asap pun mengepul menyelimuti si ular. Setelah beberapa saat, ujung ekor ular tersebut mulai meneteskan cairan bening. Pelan tapi pasti, cairan semakin deras menetes. Ekor ular sendiri semakin kisut dan mengering. Saat kepulan asap menipis dan menghilang, bangkai ular itu sudah lenyap. Berganti menjadi onggokan tepung berwarna putih kehitaman. Orang-orang bertudung itu lalu mengambil tengkorak berisi cairan, sebagian lagi sibuk mencari-cari sesuatu di altar. "Sudah ketemu toh, ini barangnya." Salah satu dari mereka menunjukkan sebutih batu berwarna hitam dan yang lain. Harto lalu mengambil batu itu, kemudian menggenggamnya. "Lumayan, Dro, kekuatan upas ternyata tidak mengecewakan." Mereka berlima lalu membersihkan altar. Sesosok mayat kembali dinaikkan di sana dan segera diproses. Kali ini tak butuh waktu lama untuk mendapatkan minyak dari saripati ilmu mayat itu. Dada Nyi Weling berdebar kencang saat melihat mayat Ki Upas dan Ki Sumo dihancurkan oleh ke-5 orang betudung itu. Bagaimanapun juga, kedua mayat itu adalah guru dan saudara seperguruannya. Tapi siapa yang berani melawan 5 penguasa kegelapan itu? Harto, Hendro, Felix, Sirna, dan Dalbo adalah dukun-dukun dengan kemampuan mengerikan. Kekejaman mereka juga tanpa batas. Apa yang dilihat hari ini adalah buktinya. Tak peduli kawan atau lawan, mereka akan menjadikan mayat sebagai alat penambah kekuatan. "Kunti, buatkan kami minum." Nyi Weling segera menuju dapur dan membuat pesanan Felix. Ia tahu laki-laki berwarna biru itu pemarah dan ringan tangan. Apalagi kalau sedang mabuk. Nyawa orang tak pernah ada nilainya di depan dia. "Bagaimana kabar Rivka, Vel? Berhasilkah kau panggil dia kembali?" tanya Dalbo. Felix memandang laki-laki bergumis dan berjenggot lebat itu sambil menggelengkan kepalanya. "Pius membunuh semua pesuruh yang kukirimkan. Ilmu pemanggilku juga tak mampu menembus dinding penghalang yang dipasangnya," ucap Felix. "Kirim jin yang hebat, Vel. Kau itu terlalu pelit." "Kau pernah berhadapan dengan Pius, nak?" tanya Felix. "Kalau kau sudah merasakan pedang besi mantike yang didapatkan dari Kalimantan itu, baru kau akan tahu siapa Pius sebenarnya," tambah Felix. Sudah. Urusan Ribka dan Pius itu tidak penting. Fokus saja pada Mian dan Moza. Bagaimana perkembangan parasitmu, nak? Sudah ada kemajuan atau belum?" "Masih diproses, toh. Semoga saja Gundala Wareng itu bisa membunuh Seta. Aku tidak menyangka jika ulir putih pengembala hutan akan ada di tubuhnya." "Kau meremehkan siapa orang tua Mian sebenarnya, nak. Itu kecerobohan terbesarmu. Seharusnya kau habisi dia saat membunuh kedua orang tuanya dulu." "Benar, andai aku tidak menganggap rendah orang Lawu itu, mungkin mustika dari Pajajaran sudah kita dapatkan, toh." "Belum tentu juga. Ingat, tanpa Mian, tabir penyamar di tubuh Moza juga tidak akan terbuka. Bukankah tanpa penghilangnya tabir kita tidak bisa menemukan keberadaan mustika itu?" "Hendro benar, toh. Untuk apa kita berdebat soal ini? Rencana selanjutnya bagaimana? Jangan lupa gerhana bulan itu tinggal 5 tahun lagi. Aku ingin abdi tanpa harus repot mencari perawan yang harus ditumbalkan.
Zaman ini susah sekali mendapatkannya, apalagi itu juga di sekaligus. Di saat kelima orang itu sedang berdiskusi, Mian sedang berguling-guling di kamarnya. Maina, Darwis, Moza, Timur, Johan, dan juga Alit yang mencoba memegang tubuhnya terpetal. Johan dan Alit bahkan memuntahkan darah. Kali ini Darwis dan Maina bisa melihat apa yang terjadi. Dua ular berwarna hitam dan putih tampak membelit tubuh Mian. Gerakan kedua ular yang saling serang itu membuat Mian berguling tak tentu arah. Sambil menghunus keris, Darwis memusatkan perhatiannya, lalu ditancapkan keris itu ke lantai. Asap putih keluar dari tempat keris tertanam. Tanpa Darwis bergetar kencang. Tak lama kemudian, tangannya terlepas dari keris dan patah. Darah terlihat meleleh di sudut bibir laki-laki tua itu. Gerakan Mian semakin liar. Kebingungan melanda semua yang berada di sana. Moza dan Is hanya bisa menangis, sementara Ega dan Hasnah sudah sejak tadi pingsan. Maina yang tidak tega melihat penderitaan Mian bangkit dan berusaha meraih tubuhnya. Seseorang tiba-tiba saja berdiri di depan Maina. Tubuh pria itu menghadap Maina. Baju usangnya yang lusuh hingga tak jelas lagi warna putih atau coklat. "Sudah, Mak, biarkan aku yang akan menghadapi kedua makhluk itu," ucapnya sambil melemparkan seustah tali yang berubah menjadi seekor ular berwarna hitam kebiru-biruan. "Nagasari, tolong bantulah Chandra." "Tundukan wereng," pria itu berbisik. Sedetik kemudian ular itu langsung bergabung dalam pertempuran. Tubuhnya membelit kepala ular berwarna hitam, sementara kepalanya menggigit bagian leher. Diserang kekuatan gabungan, Gundala Wereng akhirnya menyerah. Tubuhnya menggeliat beberapa kali sebelum akhirnya diam tidak bergerak dan berubah menjadi sehelai rambut. Ular putih sendiri segera memasuki tubuh Mian yang sudah berhenti bergerak. Pria itu lalu menghampiri dan mengusap wajahnya. Mata Mian perlahan terbuka. "Aku tidak menyangka jika remaja yang kau temui 7 tahun yang lalu adalah cucuku sendiri. Jika saja ular Chandra rasa seta itu tidak muncul, aku tidak akan pernah tahu kau masih hidup." Air mata pria tua itu menetes saat berbicara. Kemudian ia berjalan menuju Ma Darwis, "Ma dan Tuan dari seberang, aku mengucapkan terima kasih atas semua budi yang telah kalian berikan padanya. Hari ini izinkan aku membawanya pergi untuk mendapatkan warisannya," ucap seorang pria. "Siapakah Tuan? Bagaimana kami bisa percaya jika Mian adalah cucu Tuan?" tanya Timur. Pria itu membuka bajunya. Sebuah tanda lahir berbentuk mirip keris terlihat di dada kirinya. "Ini adalah tanda perjanjian terlarang yang dibuat nenek moyang kami. Bukalah baju Mian, kalian akan temukan tanda yang sama," ucap sang pria. Timur segera membuka baju Mian. Tanda itu tercetak di dada Mian. Maina dan Darwis saling pandang. Bukti itu menunjukkan jika pria itu berkata yang sebenarnya. "Mian sudah kuanggap anakku sendiri. Bagaimanapun juga aku harus tahu siapa yang membawanya dan kemana ia akan dibawa pergi," ucap Maina. "Aku biasa disebut Mbah Lawu. Ke lereng gunung itu juga aku akan membawa Mian. Jika tidak kuajari bagaimana cara mengendalikan candera rasa, maka ia akan mati dimakan kekuatan ular itu. Kalian sudah melihat sendiri buktinya kan?" ucap seorang pria. "Apa hubungannya denganmu, Mbah Sirna?" "Ia keturunan musuh bebuyutan kami. Dialah yang membunuh kedua orang tua Mian serta menyusupkan Gundala Wereng ke tubuhnya. Tujuannya agar bisa menguasai kekuatan yang ada di dalam tubuh Mian," ucap sang pria. "Kami mohon diri. Utang budi ini pasti akan dibalas suatu hari nanti." "Jaga dia baik-baik, Kek. Mian orang baik," ucap Moja. "Pasti, Nak. Sampaikan salamku pada sepasang harimau putih itu ya." Saat kalimat itu berakhir,
tumbuh Bahlawu dan Mian menghilang.